Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La nabiyya ba'dah, la nabiyya ba'dah. Khatamul anbiya'i wal mursalin, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Qala aidan kullu man 'alaiha fan wa yabqa dzul jalali wal ikram. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang menggenggam langit dan bumi, Allah zat yang menciptakan siang, Allah yang mengubah siang menjadi malam, malam menjadi siang. Allah zat Al-Wahhab, pemberi karunia, Allah zat Ar-Razzaq, pemberi karunia rezeki. Oleh karena itu wajib dan patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam. Sehingga di Sayyidul Ayyam ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan aktivitas kita selaku muslim, diantaranya menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat beriring salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul dengan syafaatul uzma yang dimiliki, mampu mengantarkan umatnya ke depan pintu gerbang surganya Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu para nabi yang lain, belum tentu para rasul yang lain. Beruntung kita selaku umatnya. Tentunya umatnya selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, dan umatnya selalu gemar membaca sholawat. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selalu tercurah juga kepada sahabatnya, pengikutnya, dan juga kita selaku umatnya. Sebelumnya Al-Khatib ingin menyampaikan sebuah wasiat tertuju untuk diri pribadi, umumnya untuk kita semua. Mari kita bersama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalul awamir fajtinabun nawahi, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang jadi larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling istimewa yang Allah ciptakan dibandingkan dengan makhluk-makhluk ciptaan yang lainnya. Beliau adalah seorang nabi, seorang rasul yang diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku, kata baginda Rasul, diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Baik akhlak terhadap sesama maupun akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhlak beda dengan etika, akhlak beda dengan moral. Akhlak adalah segala ucapan, perbuatan, tingkah laku yang bersumber dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Al-Qur'anul Karim. Ajaran agama Islam yang dibawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan penyempurna bagi ajaran tauhid yang dibawa oleh para nabi dan para rasul yang sebelumnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan sesuatu yang hanya ada dan berlaku kepada diri baginda Rasulullah SAW saja, tidak berlaku untuk para nabi bahkan para rasul yang lainnya.
Keistimewaan baginda Rasulullah SAW ini tidak hanya ketika beliau berada di dunia saja, namun di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kiamat merupakan kehancuran alam semesta raya ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa dzul jalali wal ikram." Sesungguhnya segala sesuatu yang ada di alam semesta raya ini Allah musnahkan dan dimulai kehidupan yang kekal. Sebelum menuju ke surga atau neraka, manusia akan dibangkitkan di akhirat nanti. Di saat itulah ada 8 keistimewaan baginda Rasulullah SAW yang diberikan. Apa saja ke-8 keistimewaan itu? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang pertama adalah orang yang pertama kali dibangkitkan. Dalam Islam, dunia adalah ladang amal, sedangkan akhirat adalah ladang panen. Jadi manusia yang meninggal pasti akan dibangkitkan kembali untuk dimintakan pertanggungjawabannya. Menurut hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang pertama kali dibangkitkan. Yang kedua, pemberi syafaat. Di hari kiamat nanti manusia berbondong-bondong mendatangi para nabi dan para rasul untuk meminta syafaatnya. Namun nabi dan rasul yang didatangi tidak bisa mendapatkan syafaat. Rasulullah SAW untuk meminta kepada syafaat pada umatnya. Keistimewaan yang ketiga, pembawa bendera alhamdu. Dikisahkan bahwa di hari kiamat nanti manusia ditempatkan di padang mahsyar. Mereka berkumpul di bawah bendera yang diikuti dan dicintainya. Pada saat itu Rasulullah SAW membawa bendera alhamdu atau bendera pujian, bendera paling tinggi dan paling mulia. Para nabi dan rasul pun berkumpul di bendera tersebut. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Keistimewaan yang keempat, delegasi yang berbicara. Di akhirat Rasulullah SAW adalah pemimpin dan menjadi juru bicara seluruh makhluk. Di akhirat nanti aku jadi imam dan khatib tanpa kesombongan, kata baginda Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Keistimewaan yang kelima, baginda Rasulullah SAW di akhirat nanti orang yang pertama kali melewati jembatan api neraka. Disebutkan bahwa di akhirat nanti ada jembatan atau sirat yang dibentangkan antara tepi neraka jahanam. Rasulullah SAW adalah orang yang pertama yang berhasil melewati jembatan tersebut. Kemudian disusul oleh umatnya yang mengikuti di belakangnya. Keutamaan yang keenam, orang yang pertama memasuki surga. Rasulullah SAW orang yang pertama kali mengetuk pintu surga dan yang pertama kali memasukinya. Malaikat tidak akan membuka pintu surga kecuali Rasulullah SAW yang mengetuk dan untuk pertama kalinya orang yang masuk. Keistimewaan yang ketujuh, baginda Rasulullah SAW di akhirat nanti orang yang memiliki derajat paling tinggi di surga. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Rasulullah SAW di surga adalah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang kedelapan, keistimewaan baginda Rasulullah SAW di akhirat nanti pemilik telaga Al-Kautsar. Rasulullah SAW adalah satu-satunya orang yang diberikan telaga Al-Kautsar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nabi dan rasul yang lainnya tidak mendapatkannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah pejamkan mata kita terakhir nanti sambil mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lasta 'alaihim bimusaitirin illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum fi ma fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu
الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي جعل من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما ورجوعنا رجوعا مأمونا. اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ما لم نعلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام واجمع كلمة المسلمين على الحق يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا العظيم واشكروا نعمكم يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.